Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai perdamaian dan keteraturan sosial dalam arsip Verdrag Company Toeschande Cirebons Prinsen. Perjanjian POC dengan penguasa Cirebon, yang kebetulan saya ambil salah satu perjanjiannya adalah perjanjian antara POC dengan penguasa Cirebon pada tahun 1699 Masehi. Adapun latar belakang dari kajian atau penelitian ini adalah kenyataan bahwasanya kedamaian dan juga keteraturan sosial yang terjadi di wilayah Cirebon pada saat ini ternyata terganggu karena kondisivitas wilayah tersebut terdapat kegaduhan yang disebabkan oleh suksesi kekuasaan yang terjadi di Keraton Kasepuhan. Pasca meninggalnya Sultan Arif pada tahun 2020 yang lalu, terhitung sudah ada 4 tokoh yang mengklaim dirinya sebagai penerus yang sah atas tahta Keraton Kasepuhan. Berdasarkan berita-berita dan juga informasi yang dihimpun, baik itu secara daring atau juga kesaksian langsung penulis di internal wilayah, di internal Keraton Kasepuhan, didapatkan informasi bahwasanya keempat tokoh yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Kasepuhan yang baru ini mengklaim bahwasanya kedudukan mereka atas tahta didukung oleh bukti-bukti sejarah yang valid. Namun sayangnya, hingga saat ini klaim atas bukti-bukti itu belum dapat dibuktikan secara otoritatif karena masih sebatas klaim dan belum dapat ditunjukkan kepada halayak yang luas. Yang mana hal itu kemudian menimbulkan kontroversi dan juga polemik yang berlarut-larut hingga saat ini. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata konflik Keraton Kasepuhan ini tidak hanya terjadi pada sekarang saja, namun juga telah terjadi pada masa-masa sebelumnya, yang mana salah satunya terjadi pada kurun waktu tahun 1697 hingga 1699 pada saat Sultan Sepuhan pertama meninggal dunia. Pada masa itu, pasca meninggalnya Sultan Kasepuhan pertama, putra dan putrinya terlibat ke dalam pertikaian, dan akhirnya konflik itu baru dapat diselesaikan oleh kehadiran VOC selaku otoritas penguasa yang ada pada masa tersebut. VOC menyelesaikan konflik yang terjadi melalui perjanjian yang dibubuhkan pada tahun 1699, sehingga setelah itu konflik dapat diselesaikan dengan baik. Dan di dalam perjanjian antara Cirebon dan VOC tahun 1699 tersebut, terdapat sejumlah nilai-nilai yang positif dan bisa diambil sebagai hikmah atau pelajaran untuk menengahi dan juga menyelesaikan konflik yang terjadi di internal Keraton Kasepuhan Cirebon pada masa ini. Untuk membuat masalah penelitian ini menjadi lebih mudah untuk diteliti, penulis kemudian merumuskan masalah penelitian menjadi beberapa pertanyaan, yang diantaranya adalah tentang deskripsi naskah perjanjian, lalu yang kedua itu perihal edisi suntingan kritis terhadap teksnya, dan yang ketiga itu mengenai nilai-nilai perdamaian dan keteraturan yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan dalam studi ini, yang pertama itu adalah mendeskripsikan dari naskah perjanjian itu sendiri.
Yang kedua, menyajikan hasil edisi secara kritis terhadap teks perjanjian. Dan yang ketiga adalah menjelaskan nilai-nilai perdamaian dan keteraturan yang terkandung di dalam naskah perjanjian tahun 1699 Masehi ini. Terdapat beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap kajian penelitian yang dilakukan ini, yang diantaranya ada studi dari Brandes, ada juga dari Hers dan Stapel, ada juga dari Molsbergen, dan yang terakhir adalah berasal dari Satrio Dwi Cahyo dan juga Tendi, yang masih terhitung sebagai kajian terbaru tentang naskah-naskah perjanjian. Namun meskipun begitu, dari seluruh studi tersebut belum dilakukan kajian yang komprehensif terhadap naskah perjanjian Cirebon POC tahun 1699 Masehi. Karena beberapa studi di atas atau studi-studi yang ada ini masih berkisar pada studi perjanjian paling awal antara Cirebon dan POC, yang berkisar perihal ekonomi dan juga kekuasaan tentang sultan-sultan itu di bawah kewenangan dari POC atau company. Sedangkan yang berkisah tentang perjanjian untuk menengahi konflik yang terjadi di Kasepuhan belum sepenuhnya terjadi, karena perjanjian ini terbilang unik dan juga mungkin memiliki kekhasannya tersendiri dibandingkan naskah perjanjian yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendalaman dengan penekanan terhadap konsep dan teori dari fungsionalisme struktural. Dalam hal ini, setiap pangeran atau putra dan putri Sultan Kasepuhan pertama ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam tubuh organisasi Keraton Kasepuhan. Dan ketika terjadi konflik atau tidak berjalannya salah satu elemen di dalam tubuh organisasi Keraton Kasepuhan ini, maka akan menimbulkan ketidakteraturan atau kemudian ketidakselarasan sehingga tidak berjalannya Keraton Kasepuhan sebagai sebuah organisasi. Oleh karena itu, setiap fungsi, setiap peranan ini akan dilihat apakah memiliki gangguan atau kendala atau hambatan sehingga terjadinya ketidakharmonisan tersebut. Dan kemudian perjanjian tahun 1699 hadir sebagai solusi guna mengantisipasi atau juga menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi dan juga mengakibatkan konflik pada tahun 1699 tersebut. Adapun metode yang digunakan pada studi ini adalah metode filologi yang dimulai dari studi kodikologi naskah, dilanjutkan tinjauan tekstologis, pengedisian naskah, dan juga analisis sejarah terhadap edisi naskah. Di samping itu, sebagai seorang sejarawan, studi ini juga menggunakan cara kerja sejarawan yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Sebagaimana tercantum dalam proposal, untuk rencana pembahasan dari penelitian ini terdiri dari 5 bab yang dimulai dari bab 1 pendahuluan, diikuti bab 2 deskripsi naskah kajian, lalu bab ketiga edisi kritik teks, dan bab keempat adalah nilai-nilai perdamaian dan keteraturan dalam naskah perjanjian yang diteliti, dan terakhir adalah bab 5 yaitu penutup. Sebagaimana saran dari reviewer, pada bagian bibliografi telah ditambahkan sejumlah sumber atau juga studi lain yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, di mana diantaranya 8 diantaranya merupakan studi-studi terbaru tentang bidang sejarah dan juga naskah perjanjian yang ada di wilayah Cirebon. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.